Sudah, buka dah. Mulai Gi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Algoritma dan Pemrograman akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Rehan Pianto, NRP 204-2211-063, lalu ada Haikal Amirul Akib Abimanyu, 204-2211-05, dan saya sendiri Muhammad Sabit Al-Ghifari, NRP 204-2211-099. Selanjutnya, database dan UML akan dijelaskan oleh Raihan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang samarin. Yang pertama itu di tampilan 1 yaitu ada background seperti ini dan buttonnya itu next cuma di transparan karena agar tidak terlihat di layar. Kemudian pada CS-nya itu button cricket mengarah ke page 2. Pada page 2 terdapat tempat untuk login. Kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita ke sign up. Masukkan username, misal email, kemudian password, kemudian sign up. Data telah tersimpan. Kita lihat ke database. Pada database sudah masuk algi@gmail.com, passwordnya itu 234. Kemudian kita masukkan ke login. Kemudian passwordnya 1234. Login. Kita masuk ke tampilan 3, page 3. Pada page 3 terdapat image, foto, logo, kemudian button Satgas itu mengarah ke pengisi form Satgas. Untuk penduduk sekitar, ntar ke pengisi form penduduk sekitar. Kita ke Satgas terlebih dahulu. Pada Satgas, kita mengisi data diri terlebih dahulu. Kemudian masukkan data. Data telah tersimpan, kemudian lihat di database. Database sudah masuk algi 123, dapat tanggal lahir 11 Agustus 2002, bertugas domisili Surabaya, nomor HP 089, sudah masuk. Kemudian lanjut, ini ke tampilan page 6. Pada page 6 ada lokasi, ada cuaca,
ada berita, ada kontak. Untuk lokasi, kita ke Maps. Masuk ke Maps. Kemudian untuk cuaca, kemarin saya mencoba untuk mengambil data cuaca dari BMKG itu saat mendaftar tidak bisa, Pak. Jadi saya langsung arahkan ke webnya saja. Jadi keluarnya seperti ini. Menampilkan cuaca tanggal 11 Juni. Kemudian ke berita, ini saya ambil dari BPBD Jawa Timur. Seperti ini tampilannya. Kemudian ke kontak, saya tampilkan dari BPBD Jawa Timur juga. Kita bisa search, misal ke Lumajang. Sini akan keluar telepon, Lumajang, dan alamat. Kemudian kita ke penduduk sekitar, yaitu di page 5. Pada page 5, kita bisa memasukkan nama, NIK, domisili, dan riwayat penyakit. Kita isi terlebih dahulu. Kita masukkan data. Data telah tersimpan. Mari kita lihat di database. Sudah masuk nama AG, NIK 204, domisili Surabaya, Webmagu. Kemudian kita ke lanjut pada tampilan penduduk. Di sini ada cuaca, kontak, dan berita. Untuk cuaca, kita keluar seperti tadi dari BMKG. Ini codingannya di button klik 0, kemudian ke kontak. Ini seperti tadi dari BPBD Jawa Timur. Ini codingannya. Kemudian ke berita. Sama seperti tadi. Ini codingannya di sini. Mungkin seperti itu dari Samarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut ke laporan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart serta 4 diagram. Yang pertama itu flowchart pada login page.
Yang pertama, memulai aplikasi. Kemudian akan ditunjukkan dengan halaman login dan menampilkan seputar aplikasi. Kemudian diberikan dua opsi. Yang pertama, menggunakan login dengan akun aplikasi. Yang kedua, jika tidak memiliki akun, maka Anda akan diberikan opsi daftar akun aplikasi. Login aplikasi itu menginput username dan password, kemudian mengecek di database. Jika benar, maka berhasil. Jika salah, maka kembali ke daftar akun. Kemudian isi form, terdaftar di database, kemudian kembali lagi untuk login, dan selesai. Kemudian ada flowchart homepage. Di sini mulai, itu diberikan dua opsi. Yang pertama opsi untuk Satgas, yang kedua opsi untuk penduduk. Jika memilih opsi Satgas, maka di dalamnya akan ditampilkan isi form untuk Satgas. Kemudian dilanjutkan dengan data masuk ke database dan menuju ke homepage dari Satgas yang memiliki fitur cuaca, kemudian berita, lokasi, serta kontak. Yang kedua itu opsi penduduk. Akan dilanjutkan ke halaman isi form penduduk dan data masuk ke database. Kemudian ada tiga opsi atau tiga fitur. Yang pertama cuaca, yang kedua itu berita, yang ketiga itu kontak Satgas. Kemudian selesai. User case diagram, di mana pengguna bisa melakukan login, kemudian diberikan dua opsi. Yang pertama Satgas dan masyarakat. Kedua opsi tersebut menuju ke pengisian data diri. Jika memilih Satgas, maka terdapat tiga fitur. Yang pertama berita terkini, lokasi, kemudian chat masyarakat. Yang kedua itu masyarakat. Setelah melakukan pengisian data diri, maka di dalamnya menginclude berita terkini, kontak Satgas, serta cuaca yang diakhiri dengan logout. Kemudian kelas diagram. Yang pertama itu sign, mengisi email dan password, kemudian diberikan opsi, akan memanggil dua opsi. Yang pertama itu masyarakat, yang kedua Satgas. Nah, di dalam kedua opsi ini berisi homepage yang memiliki fitur lokasi, cuaca, berita, serta kontak. Nah, jika mengkles lokasi, maka akan memunculkan lokasi atau Google Maps. Begitu juga dengan cuaca akan dialihkan menuju web BMKG. Berita akan dialihkan menuju web berita juga. Dan yang terakhir adalah kontak yang berisi daftar kontak Satgas. Kemudian sequence diagram. Pengguna itu diharapkan pertama kali melakukan login atau sign. Kemudian diarahkan kepada opsi masyarakat atau Satgas. Nah, kedua itu juga sama seperti class diagram, memuat homepage yang di dalamnya memiliki 4 fitur. Yang pertama lokasi, kemudian jika telah mengecek lokasi,
Di sana ada tombol kembali ke homepage, kemudian memilih cuaca, kemudian kembali ke homepage lagi, memilih berita, kemudian yang terakhir kembali ke homepage lagi dan memilih Satgas. Activity diagram. Activity diagram pada Xamarin kali ini, yang pertama pengguna diharapkan melakukan login atau sign. Kemudian memiliki dua opsi, yang pertama Satgas, yang kedua itu masyarakat, dan akan dilanjutkan ke homepage yang memiliki fitur lokasi, cuaca, kontak, dan berita. Penutup akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di bagian penutup ini, terdapat analisa pada tugas atau proyek yang kami buat pada tugas besar kali ini, terdapat beberapa kendala ketika aplikasi dijalankan. Yang pertama terjadi ketika menyambungkan GPS ke aplikasi Xamarin. Masalah utamanya adalah ketika Android tidak terdetek adanya GPS untuk diteruskan ke aplikasi. Maka itu ada beberapa kode tambahan yang harus dimasukkan. Lalu kendala kedua ialah ketika aplikasi yang kita buat hendak dijalankan, ternyata memakan waktu yang lama. Hal seperti ini kemungkinan disebabkan oleh spesifikasi masing-masing laptop yang berbeda. Lalu kami juga tidak bisa menyambungkan ke Google News, dan database yang kami proses pengerjaannya terhitung lama. Namun setelah beberapa percobaan, akhirnya berhasil masuk ke aplikasi yang kami buat. Kesimpulan, dari aplikasi program kali ini yang telah kami lakukan juga percobaannya dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat membuat program yang sesuai dengan penerapan di kawasan tanggap bencana. Juga dengan aplikasi Xamarin ini dapat membantu kami untuk membuat program lintas platform yang kemungkinan developer membangun aplikasi iOS dan Android asli, serta aplikasi Windows dan Mac, menggunakan satu basis kode C bersama. Seperti pada percobaan kali ini, di mana kami diharuskan membuat sebuah aplikasi tanggap darurat terhadap kawasan gunung meletus yang membuat prosesnya lebih efisien. Jadi dapat disimpulkan, dengan Xamarin ini dapat membuat warga dengan tenaga kerja sekitar dimudahkan dengan aplikasi yang kami buat ini. Sekian dari presentasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.